Xiao Yan melihat sekeliling. Meski mereka jauh, mereka masih bisa melihat kehampaan. Saya melihat itu adalah seorang pembunuh dengan kepala ayam besar. Sekilas apa yang dapat dinilai sebagai milik Taixu adalah bahwa tanpa kecuali, tubuh binatang buas ini telah dimodifikasi oleh Taixu. Di punggung binatang jantan ini berdiri sosok-sosok gelap. Taixu, kemanapun dia pergi, meski banyak, hanya ada sedikit pemimpin yang berjiwa. Ini menunjukkan memiliki jiwa. Taixu ini mirip manusia yang masih hidup, dan jumlah mereka sangat kecil. Totalnya hanya ada 5 jiwa, dan aura mereka terlalu lemah. Sungguh bodoh berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Sensi dengan tubuh ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan sosoknya berubah menjadi seberkas api, langsung menuju ke arah mereka. Apa itu? Apakah pengurus di planet ini? Para dewa Taixu yang datang, menyambut mereka itu cukup bijaksana. Komandan tampak tidak nyaman dengan kecepatannya dan tidak berniat berhenti. Panglima itu semakin dekat. Tuan, hentikan dia untukku. Suaranya terdengar, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, api langsung menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Terdengar suara keras dan buaya Dewa Taixu langsung tertusuk, dan kemudian meledak seperti api yang bermekaran di atas bintang. Bagaimana cara melawan? Mereka sepertinya tidak melihat dengan jelas siapa musuhnya, hanya langit yang dipenuhi api dan nyala api yang berkobar di antara mereka, dan semua stasiun Taixu di atasnya tersebar. Ada suara teredam di antara pesawat ulang-alik, dan hanya dewa kekosongan yang rusak armor terdengar. Saya ingin melihat siapa begitu sombong dan berani memprovokasi saya, Taixu. Prajurit Taixu yang tersisa, nyala api mengelilingi 5 orang dengan jiwa di tengah. Tepat ketika Kida berbicara omong kosong, cahaya api telah menembus pengepungan, mengangkat semua prajurit Taixu yang menghalangi bagian depan ke udara, dan langsung menuju ke 5 orang itu. Tujuannya jelas. Apakah kamu ingin melihatku? Pria Taixu itu segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya langsung roboh dan berubah menjadi kabut darah. Sesosok muncul di depannya, membuka mulutnya, dan menelan semua kabut darah. Tarik dengan cepat. Saat Anda menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Kekuatan 5 orang adalah keabadian Kaisar. Langkah ketiga membutuhkan restu dari armor ilahi. Orang-orang kuat di bagian kelima bersama dengan para prajurit Taixu ini benar-benar ketakutan. Di sebelah Xiao Yan adalah tiruan dari dewa palsu. Bibir dan kulitnya putih dan mirip manusia, memberinya kesan ilmiah. Namun yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa pria yang terlihat selembut batu giok ini sebenarnya bisa memakan orang. Iya, kekuatannya sebenarnya sudah ditingkatkan ke langkah ke-8. Xiao Yan terkejut melihat klon jangkrik emas di sebelahnya. Setelah menelan 5 orang keabadian Kaisar, kekuatan klon jangkrik emas begitu mengesankan sehingga dipromosikan ke bagian ke-8. Ini mengejutkan Xiao Yan, dan dia memutuskan untuk mencari-cari. Ada metafora di sekitar Anda, selama Anda tidak menemukan keabadian dewa. Jika saya bisa menelan lebih banyak, mari kita lihat apakah saya bisa membuat kekuatan klon Jin Chan tumbuh hingga mencapai keabadian. Setelah Xiao Yan memusnahkan semua Taixu ini, tubuhnya bergerak dan menghilang lagi ke dalam ketiadaan. Mengapa mengungkap adegan ini? Karena tidak ada yang membimbing mereka, untuk bertahan hidup, mereka lebih memilih membunuh semua manusia di bintang ini. Mereka sendiri dan memurnikan jiwa korbannya untuk dikorbankan ke Taixu. Segera, Xiao Yan datang ke Jie Kong. Jie Kong ini tidaklah kecil,
dan ia juga memiliki makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang dibiakkan melalui 2 jalur, dan 3 lautan menyiksa mereka sampai mati. Xiao Yan tidak menghapus adegan ini. Itu bukan dari Xiao Yan, tapi dari Sensi. Saat ini, kekuatan tempur dibutuhkan. Mungkin mereka lemah sendirian, tapi jika ada kekuatan yang bersatu, itu akan menjadi arus deras. Yang harus dilakukan Xiao Yan adalah menghentikan mereka. Giok hitam datang sebagai ganti Taiksu. Tapi para dewa terlalu lemah dan kuat. Begitu mereka datang, jumlahnya akan puluhan ribu. Sulit bagi saya untuk menolak semuanya bersama-sama. Pemimpin sesi ini adalah seorang lelaki tua, dia memiliki wajah yang damai, tetapi demi keluarganya, dia harus mematuhi sistem pemurnian Taiksu dan mengembalikan keadilan. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Xiao Yan tetap diam. Orang tua itu mematuhi Xiao Yan dan menghancurkan pedang giok hitam itu. Setelah beberapa saat, sekelompok Taiksu menunggangi pembunuh yang telah mereka ubah seperti sebelumnya. Itu datang dengan cepat dari ketiadaan. Anda orang Sensi optimis bahwa Taiksu tidak terkalahkan. Mata Xiao Yan memadat, tubuhnya berubah menjadi pelangi, dan dia bergegas menuju kehampaan. Dan kalimat ini ibarat petir yang menyambar hati seseorang. Tidak ada pengkhianat, mereka hanya berusaha bertahan hidup. Ini adalah pilihan terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak mau melawan dan bagaimana mereka tega membunuh makhluk tanpa pandang bulu? Melindungi dunia fana harus menjadi tugas setiap orang yang berkuasa. Kalau tidak, bagaimana bisa ada keturunan? Lautan api menyebar di langit. Adapun Taiksu ini, mereka sangat rentan. Kali ini, hanya ada 3 pemilik jiwa, tetapi salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk mencapai bagian ke-7 dari keabadian Kaisar. Namun, menghadapi wajah tersenyum dan kekuatan fisik yang kuat dari bagian ke-9, dia tidak bisa menjadi lawannya. Semuanya runtuh dalam sekejap. Semua prajurit Taiksu di mata semua orang. Seolah-olah semuanya melebur ke dalam api. Ya, langkah ke-9 tercapai begitu cepat. Jinzan terbang dan menelan Taiksu dan 3 lainnya. Kekuatannya meningkat lagi. Jika kamu berani menanyakan nama dewa ini, aku akan menemanimu seumur hidupku. Orang tua itu segera berlutut di tanah. Ia melihat kekuatan ganas Xiao Yan, namun yang paling mengejutkannya adalah aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan. Tahukah Anda bahwa Xiao Yan berdiri sebagai wakilnya? Sosok lurusnya tercermin di mata semua orang. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan sosoknya berubah menjadi pelangi dan pergi seketika. Sosok gagah dan kata-kata yang diucapkannya nyaris membuat mata semua orang berdecak kagum. Apakah orang yang paling berkuasa dalam kisah Murakusa adalah Tuhan? Dikabarkan bahwa Yang Mulia sudah lama meninggal. Apakah itu hanya rumor belaka? Murakami tidak mati sama sekali, dia baru saja kembali dari pengasingan. Pasti begitu, Yang Mulia, kembalilah. Kata-kata tidak dinyatakan dengan jelas, tapi tidak diragukan lagi. Kata-kata itu membuat semua orang percaya pada dewa formasi yang kuat dan memberi mereka harapan. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak cukup kuat, dan dia masih belum mampu disamakan dengan Yang Mulia. Tapi alasan kenapa dia berbicara seperti ini bukan karena dia berpura-pura. Tetapi hanya dengan cara inilah orang-orang kuat di Sensi dapat memiliki keyakinan dan bukannya keputusasaan. Di permukaan, bintang-bintang dan Jiekong ini tampaknya belum dijarah, namun nyatanya mereka semua diperbudak oleh Taiksu untuk menciptakan jiwa tak berdosa bagi mereka.
Tidak ada penjarahan karena kami telah menguasai sumber daya yang cukup besar dan sekarang kami perlu memproduksi barang-barang lain, jadi kami mengubah arah. Mempraktikkan jiwa yang dirugikan adalah segalanya. Kedua, musnahkan semua manusia dan putuskan garis keturunan mereka. Itu sama saja dengan memutus vitalitas ruh.